Halo anak-anakku sekalian, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran online di hari ini edisi Senin 14 September 2020. Berharap kita semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh semangat, hati yang gembira, dan tentunya dengan penuh sukacita untuk terus bersyukur atas berkat Tuhan yang masih kita terima berupa kehidupan di hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini di edisi pertemuan ketiga, kita masih membahas di bab 2 tentang ide kreatif di dalam iklan, slogan, dan poster. Yang akan kita bahas tentang bagaimana menelaah pola struktur dan juga kaidah kebahasaan di dalam iklan, slogan, dan poster. Sedikit kita mengingatkan kembali pada pertemuan kita sebelumnya, anak-anakku, kita sudah belajar tentang bagaimana menyimpulkan pesan di dalam iklan, slogan, dan poster. Nah, untuk memahami materi hari ini, baiklah anak-anakku, kita belajar untuk memahami tentang pola penyajian di dalam struktur dan kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Iklan, slogan, ataupun poster merupakan media yang melayani untuk menawarkan atau memberi informasi kepada halayak. Iklan, slogan, ataupun poster itu harus dikemas semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian orang banyak atau halayak. Kemasan yang menarik berhubungan dengan pola penyajian dan juga bahasa yang disajikan. Pola penyajian dapat dibedakan berdasarkan media kreatif yang digunakan. Kita lihat pertama ada pola pengembangan iklan, slogan, dan poster dengan pola penyajian yang berbeda-beda. Pola penyajian tersebut menjadi ciri khas dari perbedaan ketiganya tentang iklan, slogan, dan poster. Nah, kita lihat pertama pola pengembangan iklan. Iklan merupakan salah satu media pemasaran yang kreatif. Dan untuk mendukung fungsi iklan sebagai media kreatif, yang dibutuhkan adalah wadah atau sarana untuk menuangkan ide-ide tersebut. Nah, ide-ide tersebut dapat dituangkan di dalam media, baik media cetak maupun media elektronik. Nah, anak-anakku bisa melihat pada bagian di slide ini. Untuk pertama, media cetak. Iklan pada media cetak cukup beragam. Ada beberapa jenis iklan yang termasuk ke dalam iklan media cetak. Salah satunya adalah iklan kolom pada suatu koran atau majalah. Iklan media cetak mengandalkan media gambar, warna, tulisan sebagai media untuk menarik perhatian dari halayak. Pembaca dapat melihat informasi mengenai isi iklan dengan melihat gambar serta membaca kalimat pada iklan. Yang kedua, melalui media elektronik. Pada dasarnya, iklan elektronik itu lebih menarik daripada iklan cetak. Iklan elektronik dapat didukung oleh media suara, tulisan, gambar, dan juga gerak. Penggunaan media yang lebih kreatif membuat konten iklan lebih menarik dan memberikan halayak ramai untuk melihat atau lebih memberikan perhatian. Adapun macam-macam iklan elektronik itu, yang pertama ada iklan radio yang mengandalkan suara sebagai media penyampaian isi iklan. Ada iklan televisi yang mengandalkan suara, tulisan, dan juga gambar serta gerak di dalam penyampaian isi iklan. Dan yang ketiga ada iklan internet. Nah, di dalam iklan internet ini lebih mengandalkan suara, tulisan, gambar, gerak, bahkan film di dalam penyampaian isi iklan. Namun, ada beberapa iklan internet yang hanya berupa kalimat atau kalimat disertai gambar. Iklan tersebut biasanya terdapat pada laman website. Yang kedua adalah pola pengembangan slogan. Pola pengembangan slogan lebih menitik beratkan kepada makna suatu kata atau kalimat. Kata atau kalimat tersebut dapat menimbulkan minat dari halayak. Dengan demikian, halayak ramai akan bergerak untuk melakukan apa yang dikehendaki di dalam penyampaian slogan tersebut. Nah, anak-anakku dapat memperhatikan bagian berikut ini tentang pola pengembangan dari slogan. Berikutnya, anak-anakku perhatikan pola pengembangan poster. Poster merupakan media yang sering dilihat di ruang terbuka. Biasanya ukuran poster itu dibuat besar dengan warna yang mencolok. Poster mengandalkan gambar dan juga tulisan untuk menarik perhatian khalayak ramai. Anak-anak bisa memperhatikan bagian poster
di slide ini dan dapat memahaminya dengan baik, di mana poster merupakan media yang disajikan secara visual. Kekuatan dari poster itu terdapat pada gambar dan tulisan. Biasanya gambar dan tulisan tersebut dicetak di dalam plakat berukuran besar dan mencolok agar mudah dilihat halayak ramai. Pola penyajian poster juga itu jarang ditemukan pada media elektronik. Kita beranjak pada struktur. Kita lihat pada struktur iklan. Iklan disusun dengan struktur pembangun teks. Struktur pembangun teks iklan adalah judul atau nama produk, yang kedua adalah penjelasan, serta yang ketiga adalah alamat pengiklan. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat memperhatikan contoh iklan berikut yang ada pada slide ini. Nah, untuk penjelasannya anak-anakku perhatikan. Teks iklan dapat dibagi menjadi 3 bagian tadi, yaitu ada judul, penjelasan, dan juga ada nama alamat dari si pengiklan. Judul atau nama produk itu biasanya berisi nama produk, jasa, atau kegiatan yang diiklankan. Bagian ini adalah bagian yang terpenting dari sebuah iklan. Judul atau nama produk tidak selalu terletak pada awal tulisan, tetapi merupakan bagian pertama yang dibaca orang. Melalui bagian ini, pembaca dapat melihat iklan yang ditawarkan meskipun tidak selalu menggambarkan produk yang ditawarkan secara jelas. Yang kedua adalah penjelasan. Bagian ini biasanya berisi tujuan produk atau kegiatan tersebut yang diiklankan. Bagian ini juga menerangkan penjelasan yang detail tentang iklan tersebut. Aspek-aspek yang mau disampaikan atau ditawarkan oleh pemasang secara terperinci. Hanya bagian penjelasan pada iklan ini terdapat gambar produk atau jasa yang ditawarkan. Dan yang ketiga adalah nama dan alamat dari pengiklan. Biasanya berisi nama orang, alamat, atau nomor telepon yang dapat dihubungi. Dan biasanya nama dan alamat pengiklan itu memudahkan halayak untuk menghubungi pengiklan. Nah, itu adalah bagian dari iklan yang tadi kita sudah sama-sama pahami tentang judul, penjelasan, dan juga tentang nama dan alamat dari pengiklan. Berikutnya kita akan bergerak untuk memahami tentang ciri kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Anak-anakku perhatikan dengan baik ya. Bahasa di dalam iklan, slogan, dan poster itu dapat dibedakan berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya di dalam kata, frasa, klausa, ataupun kalimat yang digunakan baik di dalam iklan, slogan, maupun poster itu dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Nah, keempat jenis itu yang pertama, ada kalimat deklaratif, itu biasa disebut kalimat berita. Nah, kalimat deklaratif adalah kalimat berita yang berfungsi atau memberitahu tentang sesuatu. Contoh, batik aneka, batik murah, dan berkualitas. Yang kedua, kalimat interrogatif. Itu biasa disebut dengan kalimat tanya yang berfungsi menanyakan sesuatu dengan intonasi tanya, yang biasanya ditandai dengan kata tanya seperti adik Simba, apa, kapan, di mana, atau mengapa, yang diakhiri dengan tanda baca tanya. Contoh, tertarik berlibur ke Bali? Diakhiri dengan tanda baca tanya dan juga intonasi. Yang ketiga, ada kalimat imperatif yang berfungsi mengharapkan tanggapan berupa tindakan dari lawan bicara, yang pola intonasinya bersifat perintah dengan tanda seru. Contoh, buanglah sampah pada tempat sampah, bersifat perintah. Jangan sekali-kali menyalakan narkoba, itu larangan. Dan yang ketiga, program Mari Sukseskan Indonesia Bebas Buta Asara, itu berupa ajakan. Dan yang terakhir adalah kalimat injeksi yang berfungsi untuk menyampaikan perasaan pembicara, yang ditandai dengan tanda baca seru. Contohnya, wah, betapa indah alam Indonesia. Anak-anak sekalian, demikianlah penjelasan sederhana, penjelasan singkat dari Ibu tentang materi kita hari ini. Lebih kurangnya kalian dapat membaca pada buku paket pegangan siswa kelas 8 halaman 41 dan 45. Pastikan semua dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.